Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi tentang peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan regulasi pengelolaan uang rupiah serta transformasi digitalisasi keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azhar Ardianto, absen 1. Saya Bunga Titania Zahra, absen 6. Saya Dafti Firjanti, absen 8. Saya Helena Lela Mumtazah, absen 14. Saya Lila Monita Aldora, absen 20. Saya Marcelino Seditya Pradanta, absen 21. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Yang kedua, apa saja langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Yang ketiga, bagaimana cara Bank Indonesia merespon dan menginisiasi transformasi digitalisasi keuangan melalui kebijakan dan inovasi teknologi. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam proses digitalisasi sistem pembayaran dan bagaimana solusinya. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis peran Bank Indonesia dalam regulasi dan pengawasan sistem pembayaran nasional. Yang kedua, menjelaskan mekanisme pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia sebagai pembayaran yang sah. Yang ketiga, mengkaji langkah-langkah strategis Bank Indonesia dalam merespon perkembangan digitalisasi keuangan. Yang keempat, memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan serta peluang yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam mengelola sistem pembayaran yang semakin terdigitalisasi. Pengertian peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah fungsi utama yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai regulator, pengawas, dan pengembangan infrastruktur dalam sistem pembayaran dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan keuangan digital. Selanjutnya, regulasi dalam peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Regulasi dalam peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia berjalan secara aman, efisien, dan stabil. Regulasi ini mencakup aspek seperti pengawasan terhadap penyelenggara pembayaran, standar keamanan transaksi, serta pengembangan teknologi pembayaran digital. Dengan regulasi ini, Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas yang menjaga keseimbangan antara inovasi finansial dan pelindungan terhadap risiko sistematik pancaran transaksi. Regulasi utama yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 PBI 2020 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025. Aspek-aspek regulasi. 1. Pengawasan dan perizinan. Bank Indonesia menetapkan kebijakan dan standar bagi penyelenggara sistem pembayaran, termasuk perizinan dan pengawasan terhadap layanan keuangan digital. 2. Stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan bahwa transaksi berjalan aman dan efisien, serta mencegah risiko sistemik. 3. Inovasi dan teknologi. Regulasi mendukung pengembangan teknologi pembayaran seperti digital banking dan fintech dengan tetap menjaga keamanan dan integritas sistem. 4. Kebijakan moneter. Sistem pembayaran yang stabil membantu Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Selanjutnya, pengelolaan uang rupiah. Pengelolaan uang rupiah dalam peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa uang rupiah beredar dengan aman, stabil, dan efisien dalam sistem ekonomi. Hal ini mencakup proses pencetakan, distribusi, penarikan, serta pemusnahan uang yang tidak layak edar, sekaligus mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Tujuan utamanya adalah menjaga kelancaran ekonomi dan kestabilan nilai rupiah dalam kegiatan pembayaran masyarakat. Selanjutnya, tahapan pengelolaan uang rupiah. Yang pertama, perencanaan, menentukan jumlah dan jenis pecahan uang yang akan dicetak berdasarkan kebutuhan ekonomi dan tingkat inflasi. 2. Pencetakan, dilakukan oleh perum-peruri dengan standar keamanan tinggi untuk mencegah pemalsuan. Yang ketiga, pengeluaran dan pengedaran. Uang yang telah dicetak didistribusikan ke masyarakat melalui perbankan dan lembaga keuangan. Yang keempat, pencabutan dan penarikan.
Uang yang tidak layak edar dikumpulkan dan digantikan dengan uang baru. Yang kelima, pemusnahan. Uang yang rusak atau tidak layak digunakan dimusnahkan untuk menjaga kualitas uang yang beredar. Peran strategis pengelolaan uang rupiah. 1. Menjaga ketersediaan uang tunai. Bank Indonesia memastikan uang rupiah tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. 2. Keamanan dan keaslian uang. Mengembangkan fitur keamanan uang untuk mencegah pemalsuan. 3. Efisiensi dan stabilitas. Mengelola uang rupiah agar sistem pembayaran berjalan lancar dan mendukung stabilitas ekonomi. 4. Digitalisasi sistem pembayaran. Mendorong penggunaan pembayaran non-tunai untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Selanjutnya, transformasi digitalisasi keuangan. Digitalisasi keuangan dalam peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah proses perubahan sistem pembayaran dari metode konvensional ke sistem digital yang lebih efisien, inklusif, dan aman. Bank Indonesia berperan dalam mengatur, mengembangkan, dan memastikan bahwa digitalisasi ini berjalan dengan baik melalui kebijakan seperti QRIS, BI Fast, SNAP, dan elektronifikasi transaksi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses ke layanan keuangan, mempercepat transaksi, mengurangi risiko, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. Selanjutnya ada langkah-langkah transformasi digitalisasi. Yang pertama ada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 atau PSPI 2025. Panduan utama dalam digitalisasi sistem pembayaran mencakup pengembangan infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung inovasi. 2. KRIS atau QR Code Indonesian Standard. Standarisasi pembayaran berbasis QR Code untuk mempermudah transaksi digital bagi masyarakat dan pelaku usaha. 3. BI Fast, sistem pembayaran yang memungkinkan transfer dana secara cepat, murah, dan aman antar bank. Yang keempat, ada SNAP atau Standar Nasional Open API Pembayaran, mendorong integrasi layanan keuangan digitalisasi melalui API yang terbuka. 5. Elektronifikasi program sosial pemerintah, digitalisasi bantuan sosial untuk meningkatkan efisiensi distribusi dana. 6. Kartu Kredit Indonesia, inisiatif untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan pemerintah dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada dampak transformasi digitalisasi keuangan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Transaksi menjadi lebih cepat dan mudah dengan sistem pembayaran digital. 2. Mendorong inklusi keuangan. Mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Yang ketiga, memperkuat keamanan transaksi, mengurangi risiko kejahatan finansial dengan sistem pembayaran yang lebih transparan dan terkontrol. 4. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi sistem pembayaran mempercepat perputaran uang dan meningkatkan produktivitas bisnis. Kesimpulannya, Bank Indonesia berperan strategis dalam sistem pembayaran melalui 3 hal utama: mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, mengelola uang rupiah agar tetap aman dan stabil, serta mendorong digitalisasi keuangan untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.